Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Ribuan warga Kota Bukit Tinggi antre mengambil bantuan sosial tunai. Jalan Lakwa Uba amblas, jalur Pariaman menuju Padang Alai terancam putus total. Seluruh lapisan masyarakat keluhkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Ribuan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat Rabu siang mendatangi gedung DPRD Sumatera Barat dan berorasi menolak naiknya harga BBM. Namun mahasiswa tidak bisa masuk ke dalam gedung karena dijaga polisi. Rombongan mahasiswa terbagi dua, sebagian di Jalan Ula Karang dan sebagian lagi di Jalan Katib Sulaiman. Mereka juga meminta pemerintah mengendalikan harga bahan pokok yang meroket. Mahasiswa juga mendesak pemerintah menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat banyak dan mengalihkan anggaran tersebut untuk subsidi BBM. Mahasiswa menilai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan tanggung jawab pemerintah dan jangan mengkambing hitamkan beban APBN yang harus ditanggung oleh rakyat. Banyaknya mahasiswa menyebabkan arus lalu lintas dari arah selatan menuju utara dan sebaliknya dialihkan polisi. Aksi ini berakhir dengan sendirinya saat mendung menyelimuti Kota Padang. Satu persatu mahasiswa membubarkan diri karena khawatir diguyur hujan deras. Pemerintah menyebut kenaikan harga BBM itu diiringi dengan pemberian BLT. Robiham melaporkan dari Padang. Ribuan warga Bukit Tinggi antre mendapatkan bantuan sosial tunai tahap 3 di kantor pos pada Rabu pagi. Bantuan ini untuk warga kurang mampu yang telah disalurkan secara bertahap sejak beberapa waktu yang lalu. Namun dilihat sepintas, banyak di antara mereka yang bukan keluarga miskin. Hal ini bisa dilihat dari penampilan dan kendaraan yang mereka gunakan. Hampir semua penerima BLT datang mengendarai sepeda motor pribadi. Beberapa penerima juga memakai perhiasan emas dan menggunakan telepon genggam seri terbaru. Namun karena nama mereka tercantum sebagai penerima BLT, petugas kantor pos tetap memberikan jatah mereka. Warga merasa terbantu oleh bantuan sosial yang diberikan Kemensos. Sebagian besar mereka akan membelanjakan uang tersebut untuk membeli sembako khususnya beras. Bantuan BLT untuk beli sembako, contohnya kayak beras atau beli minyak atau sejenis ayam atau apalah pokoknya sambal gitu untuk makan sehari-hari. Warga juga mengeluhkan naiknya harga bahan bakar minyak yang berdampak pada harga sembako di pasaran. Kenaikan harga tidak seimbang dengan pendapatan mereka. Sebenarnya tidak ya Bu ya, soalnya makin mahal semuanya. Cabai aja mahal, makan sayur juga mahal. Kalau sebenarnya kan nggak boleh kan naik BBM kan, itu gimana caranya dari pemerintahan, gimana caranya? Ini maklum aja kita kan. Tidak lah. Kenapa? Iya banyak yang dibeli kan. Harga di pasar juga Ya naik semua. Wali Kota Bukit Tinggi menyampaikan bantuan sembako tahap 3 periode Juli, Agustus, September diberikan kepada hampir 3.000 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 24 kelurahan yang berada di 3 kecamatan. Masing-masing KPM menerima Rp200.000 per bulan. Sebelah ini yang Jumat Sabtu ini akan segera kami berikan bantuan kepada masyarakat Kota Bukit Tinggi, bantuan untuk menekan jalur inflasi karena kenaikan BBM untuk seluruh pengguna jasa transportasi, pelaku usaha transportasi, dan orang-orang yang bekerja di sektor transportasi. Bantuan sosial tunai ini diberikan untuk masyarakat kurang mampu
yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Beginilah kondisi ruas jalan dari Pariaman menuju Padang Alai, Kecamatan Limakoto Timur, Padang Pariaman. Jalan terancam putus karena sebagian masuk ke jurang. Amblasnya jalan ini terjadi beberapa hari lalu yang disebabkan tergerus hujan serta hantaman air akibat pecahnya pipa PDAM. Penggerusan badan jalan ini telah berlangsung selama 2 bulan terakhir. Jalan ini juga merupakan jalur alternatif yang menghubungkan Pariaman menuju Malala, Kabupaten Agam. Kendaraan melewatinya harus saling bergantian agar tidak terperosok ke jurang sedalam 20 meter. Warga setempat takut melewatinya, apalagi saat malam dan kondisi gelap. Mereka harus memastikan tidak ada kendaraan dari depan agar bisa selamat sampai tujuan. Ya jelas takut lah Pak dengan keadaan jalan seperti ini. Terkadang kita lewat malam hari. Jadi karena ada mobil berlawanan arah sama kita dari kiri, dari arah yang ini, tempat longsoran, mobilnya dari kanan, otomatis kita nggak bisa menghindar lagi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintahan nagari setempat. Namun tak mendapat tanggapan dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Ini sudah kita laporkan melalui surat juga sudah kita laporkan ke Dinas Perhubungan. Tanggapannya ya seperti inilah baru. Belum ya. Banyak infrastruktur di Kabupaten Padang Pariaman yang rusak, namun tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah kabupaten. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Kenaikan harga bahan bakar minyak yang diumumkan Presiden tanggal 3 September lalu memicu naiknya harga bahan pangan dan tarif transportasi. Warga mengeluhkan kenaikan harga sembako dan bahan bakar minyak. Pasalnya, usai pandemi COVID-19, perekonomian mereka belum sepenuhnya pulih. Dan di saat merintis untuk bangkit kembali, mereka dihadapkan dengan lonjakan harga bahan pangan dan BBM. Pengemudi ojek daring berpikir 2 kali untuk mencari sewa karena biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan bakar tidak sesuai dengan pemasukan. Pengemudi ojol berharap pemerintah memberikan keringanan terhadap mereka. Ya, kalau menurut saya sih harga ini sangat mempersulit lah. Ya. Soalnya antara ongkos nggak naik gitu kan. Sedangkan kita pakai kan motor-motor metik ini kan. Keluhan serupa juga disampaikan Mila, ibu rumah tangga yang terpaksa menghemat uang untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia biasanya membeli BBM hingga 3 liter, namun saat ini hanya membeli 1 liter saja. Ada orang yang beli sekali-sekali ya, padahal mau balik ribu jadi bisa beli. Maksudnya 22. Jadi ya Pak Ale. Tetap di jalan ya. Iya. Harus dijalani saja lah. Iya, mau tak mau. Kenaikan BBM juga memicu naiknya tarif angkutan umum sebesar Rp1.000. Akibatnya, penumpang pun sepi. Tony, sopir angkot jurusan Bukit Apit, Pangana, menyampaikan, sebelumnya dia mampu mengumpulkan uang hingga Rp250.000 dalam sehari. Namun saat ini jumlah itu menurun drastis. Oh, pendapatan? 2,5. 250. Ya. Sejak naik? Sejak naik mencari besaran itu nggak susah. Penumpang berdampak ya penumpang. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kota Bukit Tinggi juga menyoroti dampak kenaikan BBM. Salah satunya bagi pelaku UMKM. Naiknya harga membuat pelaku usaha menjerit. Pasalnya, harga kebutuhan tidak sebanding lagi dengan penghasilan mereka. Malah untuk menjadi kami bangkit kembali ini juga lebih berat lagi karena beberapa item atau semua item yang kami butuhkan dalam pengelolaan UMKM sebagai bahan baku otomatis itu merangkak naik.
Saat ini di Kota Bukit Tinggi terdapat hampir 7.500 pelaku UMKM. Beragam cara mereka lakukan untuk mendongkrak kembali penghasilan usai pandemi COVID-19. Namun kini terhalang oleh permasalahan baru sebagai dampak dari kenaikan bahan bakar minyak. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.